Ah, tunggu sebentar. Sini, ini masih hangat. Makan selagi hangat ya. Terima kasih. Makan, makan. Pelan. Astaga, panci masih ada. Astaga. Cuaca dingin begini, kamu masih harus mengemis. Sudah jelas kamu orang yang malang. Ini mengingatkanku pada anakku yang hilang itu. Ya. Ambil uang ini ya. Tidak perlu. Tidak kamu. Kamu beli baju ya? Kalau tidak, musim dingin ini bagaimana kamu bisa bertahan? Beli jaket hangat? Terima kasih. Hei kamu, cepat bangun. Ada apa nak? Cepat bangun. Anda bodhisattva penolong. Tidak. Nenek tua ini masih pikirkan orang lain. Aku sedang cari alasan buat merepotkanmu. Jiang Chuansheng, keluar. Istriku? Ya? Astaga. Ibumu bilang tak punya uang? Punya uang untuk pengemis, tapi tidak punya uang untukku. Nak, menantu. Bu. Ya? Bu, kami datang hari ini ingin bicara sesuatu dengan ibu. Setelah tahun baru nanti, ikut kami tinggal di kota ya. Tidak perlu. Aku baik-baik saja sendirian di sini. Bu. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku. Lama sekali. Sudah bicara lama, tapi tidak langsung ke inti. Kami datang kali ini hanya punya satu tujuan. Jual saja rumah tua ini. Kita mau jalan-jalan ke Jepang. Terserah kamu saja. Ini. Baiklah. Setelah tahun baru Imlek, aku akan menjual rumah ini. Aku ikut kalian tinggal di kota. Siapa bilang akan jemputmu ke kota? Mau cari siapa? Aku tak pernah bilang itu. Istriku, dulu kamu tidak bilang begitu. Rumah kita cuma 70 meter persegi. Kamu mau ibumu tinggal bersama? Aku tidak tahan. Kalau berani jemput dia, kita cerai. Nak, ini juga idemu? Bu, kalau tidak bisa, pergi saja ke rumah orang tuamu ya. Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah. Masih tahun baru Imlek. Apakah tegah mengusirku seperti ini? Ibu, yang kamu tahu cuma menangis. Kita miskin sekali. Dia mau nikah sama aku itu sudah bagus. Salahnya liburan ke Jepang apa? Dingin sekali, mau kemana aku pergi? Orang tua bangga. Sudah bicara tetap tidak mau. Pergi. Minus belasan derajat. Pikir dulu baru kembali. Menantu, bisa aku? Pergi. Biarkan aku masuk. Tak kusangka, aku, Jiang Yongxiu, sudah jadi orang baik seumur hidup. Di usia setua ini, aku masih diusir dari rumah oleh anakku. Itu bodhisattva penolong. Kenapa dia terbaring di sini? Hei, bangun. Masih bernapas. Ada orang di sini. Tolong. Telah menampakkan diri. Kumohon, cepat selamatkan dia. Dia orang baik. Dia bukan hanya memberiku makan dia juga. Kita semua tahu Nenek Jiang adalah orang yang sangat baik. Orang tuaku memberitahu kami, dia yang menopang banyak orang tidak boleh dibiarkan mati kedinginan dalam badai salju. Aduh, bicara baik-baik. Nenek Jiang berhati mulia. Dia juga dermawan, mengumpulkan pahala dan berbuat baik. Kini di dunia bawah moralitas menurun. Hati manusia tak seperti dulu. Para tetua tak tega. Melihatnya mereka utus kami turun bantu Nenek Jiang. Sekalian menghukum orang jahat. Paman, jangan terkejut. Karena orang baik pasti dapat balasan baik. Walaupun kamu miskin dan berkeliaran, tapi kamu jujur tidak mencuri atau merampok. Pergi ke kota Hai. Ada kerabat di sana sedang mencarimu. Tapi kerabatku, dia kan sudah lama. Paman, kalau takut, pejamkan mata. Ibu, Baiklah, sekarang selamatkan Nenek Jiang. Kalian adalah
Nenek, bangun. Cepetan bangun. Lantainya dingin. Baik. Saya ingat tadi saya seperti berada di... Kalian berdua siapa? Nenek, kami dari desa sebelah. Ayah dan ibu, keduanya pergi bekerja. Hanya aku dan dia di rumah. Namaku Xiao Jin. Dia kakakku, Xiao Yu. Kami melihat nenek pingsan di sini, jadi kami menolong nenek sampai sadar. Kalian anak-anak yang ditinggal orang tua ya? Pasti kalian belum makan kan? Kalau begitu nenek baru buat pangsit di rumah. Ayo ke rumah nenek untuk makan pangsit. Baik, Ayo, aku ingat sekarang. Aku tidak punya rumah lagi. nenek, jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Nenek, lihat. Pintu rumah nenek terbuka. Ah, pintu terbuka. Ayo cepat ke rumah nenek. Makan pangsit. Ayo pergi. Asyik. Makan pangsit. Aku lama nggak makan pangsit. Makan pangsit bersama nenek. Bagus nenek tua. Mau jual rumah. Menantu perempuan, cuaca dingin begini. Suruh aku kemana? Lihat kan? Sudah. Nenek tua, belum mikir ya. Kalau gitu pikirkan di luar. Mati kedinginan. Orang tua. Aduh. Maaf. Nenek tidak bisa ajak kalian berdua makan pangsit. Nenek, tidak apa-apa. Aku punya cara. Caramu terlalu lambat, aku langsung dobrak saja pintunya. Bodoh, itu pintu nenek. Kalau didobrak, nenek akan sedih. Oh, Tak bisa kuhancurkan kau nenek tua. Aduh. Siapa yang menyiram air di sini? Istriku. Kenapa duduk di lantai? Kamu bodoh? Tidak lihat aku jatuh, bantu aku. Baik. Aduh. Sakit sekali. Jiang Chuanshen, akan kubunuh kau. Istri, kamu baik-baik saja? Aduh, kayaknya aku tekan sesuatu. Penselku. Bukan, di musim dingin begini. Dari mana datangnya burung? Aku hanya ingin rumah, kalian semua menindasku. Aku mau pulang. berhasil. Tunggu aku. Jiang Chuanshen, kenapa belum jual rumah? Masih belum selesai. Aku tahu. Sudah datang, sudah datang. Pangsitnya sudah datang. Pangsit panas, makan selagi hangat. Baik. Cepat makan. Terima kasih, Nek. Nenek, aku tidak akan sungkan lagi. Dua anak ini lucu sekali. Kalian tahu, ayah ibu kalian tega sekali tinggalkan kalian sendirian di rumah. Kalau tak keberatan, dengan si nenek tua ini hari ini, bagaimana kalian bersama-sama rayakan Imlek dengan nenek? Baik. Sini. Nenek buka untuk kalian. Terima kasih, Nenek. Minum. Oh. Aku beruntung dapat hadiah. Halo. Nyonya Jiang, selamat pagi. Ini acara bagi-bagi hadiah Imlek. Sebagai peserta hari ini, pemenang pertama yang beruntung akan memberikan angpau senilai 2.999 yuan. Ada yang ingin disampaikan ke penonton? Penipuan telepon. Sudah aku bilang ini tak bisa dipercaya. Jangan salahkan aku. Para penipu jahat itu memang terlalu banyak. Alipay masuk 2.999 yuan. Aduh. Kalau begitu, aku akan ucapkan selamat untuk semua. Selamat tahun baru. Setelah bertemu dua bayi lucu ini, keberuntunganku jadi sangat bagus. Jangan-jangan mereka berdua pembawa keberuntunganku. View di rumah. Gak, sini, masuk dan duduk. View kecil, kamu akan kaya. Aduh, kakak, di hari raya Imlek ini, aku sudah miskin seumur hidup. Aku tak bohong padamu. Rumahmu akan digusur. Kamu bakal kaya. Sungguh, Sungguh. sekali. Apa? Kampung halaman kita digusur. Minimal 2 juta. Ergo, serius atau bohong? Serius, aku dengar dari tetangga. Seluruh desa sudah tahu. Aku tahu. Sayang, kita akan kaya. Senang-senang tak jelas, rumah itu masih atas nama ibumu. Kau yakin? Dia akan berikan semua uang ganti rugi padamu? Benar juga. Lalu bagaimana? Aku punya ide. Kita bisa ajak ibumu ke sini rayakan Imlek bersama. Nanti kita bujuk dia alihkan kepemilikan rumah. Jadi kita punya uang kan? Benar istriku. Kau pintar sekali. Sekarang juga aku telepon ibu. Halo. Bu, janganlah marah lagi padaku.
Aku sudah habis-habisan memarahi Zhang Yan. Dia sudah mengaku salah. Dia setuju tinggal bersama kita. Sungguh, Bu, aku sudah tahu kesalahanku. Tenang saja, kalau ibu datang, pasti kami akan berbakti seperti kepada ibu sendiri. baik. Baik. Bu, aku dan Zhang Yan ingin ibu datang ke kota merayakan malam tahun baru bersama kami. Rencana ibu? Boleh. Aku belum pernah bertemu Besan. Tepat sekali kita bisa bertemu. Baiklah, kalau begitu, Bu. Ibu kemas-kemas saja. Cepatlah datang. Aku dan Zhang Yan menunggumu loh. Baiklah. Ibu sudah tahu. Baik. Kalau begitu, kita atur di Hotel Mingsheng. Anda segera datang ya. Baik, ibu akan pergi besok. Bagus, bagus, bagus. Xiao Jin, Xiao Yu, mau tidak pergi ke kota sama nenek rayakan tahun baru? Baik. Banyak sekali barang. Coba lihat, hadiah apa yang bagus untuk keluarga Besan ya? Nenek, terserah nenek, semua bagus. Pintar bicara. Keluar! Siapa suruh kalian masuk? Saya mau pilih hadiah. Pilih hadiah? Kau tahu ini tempat apa? Toko hadiah terbesar di Zhengcheng. Barang termurah di sini. Harganya puluhan ribu. Cepat keluar! Keluar! Kakak, kenapa kakak begini? Kami datang pilih hadiah. Betul, nenekku kaya sekali. Dia bisa membeli barang-barang di sini. Jangan remehkan orang. Aku meremehkan orang? Lihat, penampilanmu yang miskin. Meski kau bisa beli, aku tak akan jual. Itu nurunkan kelas toko kami. Cepat keluar! Kakak, kenapa kakak bisa sombong begitu? Memangnya kenapa kalau aku sombong? Kau tahu siapa bosku? Tuan Ming Raja, uang tunai Zhengcheng. Siapa yang lihat pasti sopan, kan? Kami tidak jadi beli. Ayo pergi, ayo. Orang miskin tetaplah miskin. Justru karena banyak orang seperti kalian, para tetua menyuruh kami datang untuk memberi pelajaran. Kintong, adik, oke, ke sini. Cih, ini hari raya, mau main sulap nakutin aku. Hei, aku tak percaya. Tunggu. Ini asli. Tentu saja, itu emas murni asli. Senilai puluhan juta. Bagaimana nenekku kali ini bisa beli hadiah sekarang? Tahu nggak? Tentu. Nenek, cepat lihat. Ada yang nenek inginkan. Coba lihat. Emas batangan sebesar ini. Asal kedua anak ini pergi dan nenek tua ini, maka ini milikku. Lakukan. Ini kesempatanku. Penjaga, tangkap mereka bertiga. Siap! Hei, apa yang kalian lakukan? Nggak perlu pura-pura. Membeli barang di sini dengan emas palsu. Siapa yang berani? Oh bohong, emas kami asli. Emas di tanganku. Jika aku bilang palsu, ya palsu. Pukul mereka. Orang jahat. Ini, apa yang terjadi? Kau pakai sihir apa? Paman, ini bukan sihir. Ini kekuatan gaib. Orang jahat harus dihukum. Nenek, ayo pergi. Cari toko lain. Ini semua ulah kalian berdua. Ya, dia serakah. Mereka membantu kejahatan. Mereka pantas mendapatkannya. Aduh, kalian hebat sekali. Ayo pergi. Apa yang kalian lakukan? Bos, kedua anak itu menggunakan sihir menindas kami. Sihir? Ini kekuatan gaib. Paman, kau orang jujur. Kau orang berintegritas. Tapi manajermu dan satpammu orang jahat. Oh, coba ceritakan. Manajermu ingin mencuri emas kami dan menyuruh satpam memukuli kami. Emasnya ada di bawah kain merah. Bos, dia memfitnahku. Jelaskan. Bos, aku. Cukup. Kamu tak perlu bicara lagi.
Aku akan cek CCTV. Kamu dipecat, keluar dari toko saya. Bos, aku! Pergi. Jangan membuatku marah. Kamu tahu akibatnya. Kamu hebat sekali. Jadi, bisakah kalian membantu paman? Bisa. Tapi tanya nenek dulu. Kalau nenek setuju, baru kami bantu. Bibi, ada masalah yang mengganjal di hatiku. Sudah 20 tahun lebih menggangguku tanpa jawaban. Kumohon, tolonglah aku. Baiklah, Paman. Ulurkan tanganmu. Belum nemu? Aku serius. Paman, kamu akan temukan keluargamu. Benarkah? Kau benar tahu. Cepat katakan padaku. Toko ini kuberikan padamu. Dan kalian kuberi 1 miliar lagi. Tidak perlu, Paman. Tapi ada satu kabar buruknya adalah hanya ibumu yang tersisa. Kenapa bisa begini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu ada. Rumah pun ada. Bisakah kau memberitahuku di mana ibuku sekarang? Tidak bisa, Paman. Tapi aku bisa memberitahumu ibumu baik-baik saja dan dia tidak jauh darimu. Benarkah? Bagus sekali. Namun ada beberapa masalah belum selesai. Selama kau tetap jadi orang baik, kau pasti akan bertemu dengannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibuku ternyata masih ada. Bagus sekali. Oh iya, kotak ginseng ini untuk kalian. Tidak enak. Tidak perlu. Aduh, terima saja. Kalau tahu kalian tak kekurangan uang, saya akan beri toko ini pada kalian. Nenek, terima saja. Ini kebaikan hati, Bos. Baik. Kalau begitu saya terima. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aduh, gawat. Mereka semua sudah sampai di Hotel Mingsheng. Cepat ke sana, nanti terlambat. Ayo. Hotel Mingsheng? Pas sekali. Saya juga harus ke sana. Ayo, aku antar kalian. Ah, bagus sekali. Sudah jam berapa ini? Kenapa ibumu belum datang juga? Benar. Orang desa di kota besar ini, kalau sampai tersesat, bisa jadi bahan tertawaan. Tuan Sheng, ayah, Masalah penggusuran rumah kalian benar kan? benar. Aku tidak akan membohongi kalian. Ayah, itu jutaan. Kalau berhasil, kita tipu ibunya tanda tangan. Uang ganti rugi penggusuran bisa masuk kantong kita. Nanti kalian harus berakting baik. Jangan ketahuan. Nak, jangan khawatir. Kalian tahu kemampuan ibumu kan? Tinggal menunggu orang tua itu datang. Bibi Jiang, tunggu. Bapak Ming, Anda ini... Saya tidak pantas. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tidak tahu cara membalasnya. Saya ingin memberikan ini kepada Anda. Aduh, tidak boleh. Terlalu berharga. Aku cocok banget sama kamu. Pakaian ini, saya membuatnya sesuai dengan rupa ibu dalam mimpi saya. Semoga Anda mau menerimanya. Anggap saja ini balasan atas kebaikan kalian. Baiklah, kalau begitu saya terima. Setelah Anda menemukan ibu Anda, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Sayangku, kita harus segera berangkat, ya? Bapak Ming, para petinggi Zhengcheng sudah berkumpul. Tinggal tunggu Anda duduk. Baik. Jangan beringsut, kesal. Ibumu datang tidak? Sayang, aku juga nggak tahu. Dia telepon bilang, katanya mau sampai. Entah kenapa. Mungkin karena ibumu berpakaian terlalu lusuh sehingga dihentikan oleh satpam di pintu gerbang. Kamu sebagai anaknya, cepatlah pergi lihat. Hah, bikin pusing seharian. Mohon maaf. Saya terlambat. Ibu cantik sekali hari ini. Hampir tak kenal ibu. Kenapa kamu membawa 2 anak juga? Hari ini makan malam tahun baru kita. Kamu membawa orang luar itu tidak pantas kan? Xiao Jin,
Xiaoyu, orang tua mereka ada di luar kota. Di hari tahun baru ini kita bisa bantu mereka, ayo bantu. Lagi pula, kedua anak kecil ini bintang keberuntungan saya. Dasar orang udik ini memang tidak tahu aturan. Tidak perlu beritahu. Hadiah juga tidak dibawa. Saya lalai, maafkan saya. Maaf Besan, barangnya sudah saya bawa. Tadi saat saya berganti pakaian, saya minta pelayan yang membawanya. Pelayan, ini saya beli di Jalan Internasional, di toko hadiah mewah. Hadiah semewah itu? Kamu bisa membelinya? Pasti palsu kan? Ini ternyata adalah Wang Minghao, suplemen mewah milik Pak Ming. Ini pasti palsu kan? Toko suplemen itu semuanya mahal. Yang paling murah saja sudah puluhan ribu. Ginseng sebesar ini, meski baru pasti ratusan ribu kan? Kenapa terkejut? Hadiah kelas atas seperti ini memang mahal. Kalau asli dia bisa beli. Harganya ratusan ribu. Bisa membunuhnya. Ini. Apa yang kamu jelaskan? Tetap saja orang miskin. Apa yang kamu bantah? Bukan begitu. Ini diberikan oleh pemilik toko langsung kepada nenek. Tidak mungkin palsu. Kamu pandai sekali bercanda. Pak Ming yang terkenal memberikan hadiah semahal ini kepada orang udik. Sungguh konyol. Menurutku, ini adalah lelucon terkonyol tahun ini. Bu, kalau ibu berbohong, baiklah. Tapi menyuruh anak membantu ibu berbohong, mau ditaruh di mana mukaku ini? Nah, Xiao Jin bilang yang sebenarnya padaku, bagaimana? Kamu tak percaya ibumu sendiri? Ma, Pak Ming itu adalah tokoh besar di Zhengcheng. Memberikan hadiah kepada orang desa sepertimu. Apa aku akan percaya? Ini benar-benar lelucon internasional. Bukan karena kamu mau akting, baiklah kami temani kamu akting. Kebetulan aku punya nomor tokonya, aku tinggal telepon. Lalu tanyakan, Kami tidak takut sama sekali. sudah mati tapi masih keras kepala. Halo? Halo? Halo, saya ingin bertanya. Apakah di toko Anda pagi ini ada seseorang yang membeli ginseng terbesar? Saya cek dulu. Tunggu. Halo, sudah kami cek, tak ada catatan penjualan. Wah, sudah aku bilang, pasti bohong. Tapi pagi ini Pak Ming sendiri kasih Raja Ginseng harganya 800.000. Apa? Apa ini? Barang ini, Tuan Ming yang kasih ini. Aku ingin bertanya. Yang kirim itu Jiang Yongxiu. Barang ini dikirim oleh CEO. Tidak ditemukan catatan pelanggan terdaftar. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Kau kira barang tua ini benar-benar ada hubungannya dengan Tuan Ming? Benar. Beraninya kau bersikeras bilang Tuan Ming yang memberi ini. Ternyata kau tahu sebelumnya bahwa tidak ada informasi pendaftaran. Lalu, kau menggunakan nama besar Tuan Ming. Jadi kau mengambil barang palsu untuk menipu kami. Beraninya kau. Omong kosong, kami tidak menipu siapapun. Mana mungkin, Besan? Kita ini keluarga. Bagaimana mungkin aku menipumu dengan barang palsu? Kau masih ngeyel. Aku akan jujur padamu hari ini. Suamiku itu orang di bawah Tuan Ming. Barang ini asli atau palsu? Suamiku pasti tahu hanya dengan melihatnya. Benar kan? Aku hanya wakil direktur kecil, tanpa kekuasaan. Gajiku cuma 7,8 ribu sebulan. Mana mungkin aku tahu barang-barang seperti ini? Yah, kulihat. Mereka orang jahat. Perlu aku beri pelajaran? Tidak apa-apa. Aku punya cara. Nanti lihat saja. Nenek tua ini hari ini memakai pakaian bagus sekali. Tapi pada dasarnya, dia dari desa. Tuan Ming memberinya barang, sepertinya tidak mungkin. Apa yang kau lihat-lihat lagi? Ini jelas palsu. Pasti palsu. Sudah kuduga dari awal. Aku hanya ingin melihat karakter Besan. Tidak kusangka kau terus-terusan mengelak. Itu masih mending. Ini bawa-bawa nama Tuan Ming. Benar-benar mentalitas orang udik. Sangat rendah. Pembohong. Mana mungkin? Nenek, tidak apa-apa. Mereka yang tidak mengerti barang. Hei, kau anak kecil. Kau bilang aku tidak mengerti barang. Kau tak paham barang ini. Ini Tuan Ming yang kami bantu, dia yang kasih sendiri. Kau anggap palsu, hancurkan saja. Hancurkan ya, hancurkan. Barang palsu, apa yang kutakutkan?
Masih ragu? Kalau palsu, hancurkan. 100 pun datang, ku hancurkan semuanya. Baguslah kalau pecah. Orang udik ini memang harus diberi pelajaran. Karena kalian sudah memecahkan barang nenek, maka kalian harus membayar akibatnya. Astaga. Ya ampun, di hari raya seperti ini, oh apa aku berhalusinasi? Ada apa-apaan ini? Ada apa ini? Kakak, aku yang bawa kau ke sini. Ginseng dari Direktur Ming, kata mereka palsu, lalu dipecahkan. Bisa kakak tolong kami? Apa? Ginseng di toko kita dipecahkan pemberian Direktur Ming? Aku mau lihat saja sekelompok orang yang tidak tahu diri ini. Ayo. Aku harus bayar akibatnya. Kau tunggu. Sampah-sampah ini memang pantas dibuang. Aduh. Ya ampun. Ini kenapa bisa pecah? Kemasan tidak masalah. Detail ini juga tidak ada masalah. Siapa dia ini? Muncul dari mana dia? Teridentifikasi. Raja Ginseng. Ini Raja Ginseng yang baru dikirim pagi ini oleh Direktur Ming. Bagaimana bisa hancur begini? Ya ampun, sungguh pemborosan yang luar biasa. Dasar gila, menggerutu di sini. Kamu mau apa sih? Raja Ginseng ini kamu yang hancurkan? Betul, aku yang menghancurkannya. Memangnya kenapa? Barang sampah ini pantas dihancurkan. Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Manajer toko hadiah mewah di bawah naungan Direktur Ming. Manajer? Manajer toko? Kamu berani bilang Raja Ginseng 800.000 kita itu sampah? Kamu tidak tahu ini hadiah dari Direktur Ming untuk dermawannya. Berani-beraninya kau menyinggung dermawan Direktur Ming. Kamu tidak ingin hidup lagi. Dia dermawan. Sepertinya Anda adalah dermawan manajer Ming, kan? Kalau begitu, kedua orang ini adalah yang disebut manajer Ming sebagai dewa kecil. Semuanya masuk akal. Nyonya tua, orang-orang kurang ajar ini telah merusak Raja Ginseng Anda. Perlukah saya bantu Anda melapor polisi? Tidak perlu. Ini awalnya hadiah untuk mereka. Karena mereka tidak mau, biarlah. Tapi terima kasih sudah datang membantu. Sama-sama Nyonya tua. Kalau begitu, tak ada masalah. Saya permisi dulu. Baik. Kakak, jangan buru-buru. Aku bisa mengantarmu dengan cepat sekali. Tidak perlu. Tidak usah. Saya cuaca di luar bagus. Saya pesan taksi lalu pergi. Terima kasih Dewa Kecil. Nyonya tua. Sampai jumpa. Aduh. Takut apa? Manajer toko wanita itu, dia itu palsu. Dia itu palsu. Betul. Saya kemarin melihatnya, manajer toko hadiah itu seorang pria. Kali ini datang seorang wanita, jelas-jelas palsu. Pasti dia mencari aktor untuk menutupi kebohongannya. Bagus. Nyalimu cukup besar ya. Saya bilang bagaimana bisa tiba-tiba muncul seorang manajer toko palsu. Dulu kamu pakai ginseng palsu menipu kami. Sudahlah. Sekarang kamu bikin lagi manajer toko palsu itu mau memberiku pelajaran. Hari ini aku bereskan kau. Ibu, jangan lupa urusan penting kita. Kalau kita gaduh sekarang, akan sulit menipu mereka nanti. Uang sudah di tangan. Lihat saja aku beri dia pelajaran. Ibu, ini semua salah paham. Salah paham. Jangan marah, kita ini semua satu keluarga. Cepatlah duduk dan makan dulu. Betul, Ibu. Mari kita cepat makan saja. Ibu, makan yang banyak. Makanan mereka mahal, pesanan khusus untuk Ibu. Kalian berdua, cepat makan. Nenek ajak kalian nyalakan kembang api. Terima kasih, Nenek. Makanlah. Istriku, tahun baru, makan malam reuni. Mengapa menangis? Suamiku, aku benar-benar tidak tahan. Aku tidak tega meninggalkanmu.
Menantuku. Ini. Apa maksudnya tidak tega? Ada apa? Ibu. Tidak apa-apa makan. Aduh, kasihan sekali anakku ini. Katamu baru menikah sudah jadi janda. Mbah, janda? Dari mana kamu bicara seperti itu? Sebenarnya apa yang terjadi? Anakku, ada apa? Ada cerita apa, Bu? Ibu, aku baik-baik saja. Chuan Sheng, entah sampai kapan kamu akan menyembunyikannya. Biarkan aku memberitahu kamu dan ibumu. Kita tak bisa melindungi nenek selamanya. Biarkan nenek sadar sifat asli mereka. Baru kita bisa lindungi nenek. Anakku, ada apa sebenarnya? Beritahu ibu. Ibu, lihat sendiri. Kanker. Aku punya ide. Ibu bisa menyerahkan rumahnya ke nama kami. Kami akan menggadaikan rumah untuk biaya pengobatan Chuan Sheng. Chuan Sheng harus diobati. Baik, selama bisa sembuhkan anakku, aku rela lakukan apa saja. Aku rela lakukan apa saja. Ini kontraknya. Ibu, kami tidak menipu ibu. Kontrak ini sebelumnya untuk mentransfer rumah pernikahan kami dan Chuan Sheng. Ibu, Chuan Sheng, apa kabar? Chuan Sheng, apa kabar? Ibu, aku merasa sangat sakit sekarang. Sangat tidak nyaman. Ibu, cepat tanda tangani saja. Aku akan cepat sembuh dan merawat ibu. Baiklah, ibu tanda tangan. Sekumpulan penipu. Aku tahu dari dulu mereka berniat buruk. Lihat saja. nenek tua itu mudah ditipu. Uang ganti rugi penggusuranku akhirnya akan kudapatkan. Aku sangat gembira. Kamu bilang apa? Kenapa kau tarik aku? Ibumu akan tanda tangani. Ibuku akan segera menandatanganinya. Kamu bilang apa? Omong kosong. Tadi mulutku bahkan tidak bergerak. Apa yang kukatakan? Masih saja keras kepala. Tidak mau uang, ya? Bukan cuma soal uang ganti rugi. Kamu juga bilang ibu itu nenek tua. Betul, bukan. Bukan. Tadi aku hanya memikirkannya di dalam hati. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sudah, tidak apa-apa. Serahkan padaku. Ibu, kenapa ibu tidak jadi tanda tangan? Aku akan mempertimbangkannya lagi ya. Bu, tubuhku tidak tahan lagi. Lebih baik ibu segera tanda tangan. Kenapa nenek tua belum tanda tangan? Apa dia sudah tahu kalau sakitnya Jiang Chuancheng hanya pura-pura? Kenapa kalian semua melihatku? Aku tetap tidak akan tanda tangan surat ini. Nanti saat Chuancheng perlu bayar biaya rumah sakit. Apa-apaan ini? Zhang Yan, dia gila. Dia ngawur. Apa yang aku katakan? Nak, sudah begini situasinya. Tidak bisa sabar lagi. Tak bisa kau ucapkan semua isi hatimu. Kenapa semua orang bilang begitu padaku? Aku jelas-jelas tidak mengatakan apa-apa. Nak, aku tidak akan tanda tangan. Dasar nenek tua, kami sudah lama menemanimu berakting. Kau bilang tak mau tanda tangan, ya sudah. Besar, dengar ya. Kami minta uangmu itu untuk menghormatimu. Jangan tidak tahu diri. Sudah tunjuk watak asli, dasar penipu. Menipu kenapa? Aku beritahu kalian, makan malam tahun baru sudah kalian makan. Tidak tanda tangan mau pergi? Tidak akan. Nah, kita berdua pergi menahannya. Dia harus tanda tangan.
Tidak mau yang enak, maunya yang susah. Ayo. Kalian jangan mendekat. Aku tidak akan memberikan uang kepada kalian, para penipu ini. Kalian mau apa? Tanda tangan. Aku nggak mau. Tanda tangan nih. Bu, kenapa pukul aku? Ini, tanganku kenapa? Tidak bisa kukendalikan lagi. Cepat. Baik. Ada apa? Kalian kenapa? Jangan biarkan dia lari. Suamiku. Ayah, jangan pedulikan aku. Uangnya lari, kejar. Aduh. Rasakan, siapa suruh mereka ganggu nenek? Bukankah ini Bibi Jiang dan kedua peri kecil? Kalian bukannya pergi makan-makan malam tahun baru? Kenapa ada di sini? Ada sedikit perselisihan dengan Besan. Kami pulang untuk makan. Pas sekali, aku makan di ruang pribadi sebelah. Kalian juga datanglah. Tidak terlalu merepotkan. Ayolah, Bibi Jiang, kalian datang saja. Lagi pula, aku tidak punya sanak saudara, ramai lebih meriah. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan anak-anak manis kita kelaparan di tahun baru kan? Nenek, terima saja. Aku juga lapar. Kalau begitu, kami ikut. Oke. Silakan. Ayo. Terima kasih. Sakit sekali. Di tanah datar begini. Kok bisa jatuh lagi? Sungguh sial. Aku pasti akan mengeluh keras tentang hotel ini. Bapak Ming makan di kamar sebelah. Bagus. Terima kasih infonya, bro. Kalau naik pangkat tahun depan, aku traktir kamu. Chuan Sheng, Zhang Yan. Rapikan penampilan. Pergi ke sana bersulang 2 kali dengan Bapak Ming. Jika Bapak Ming senang, tahun depan kalian akan naik pangkat. Mari, perkenalkan. Ini yang sudah kubicarakan. Tadi pagi datang ke toko, Bibi Jiang dan 2 dewa kecil. Mari Bibi Jiang, cepat duduk. Baik. Mari duduk. Kalian jaga baik-baik Bibi Jiang. Aku ada urusan, keluar sebentar. Baik. Bibi Jiang, permisi. Halo. Halo juga. Kakak, kamu orang baik ya? Benarkah? Sayang, kamu lucu sekali. Aduh, lucu sekali. Bisakah kamu seperti kata Pak Ming buat batangan emas besar? Tentu saja. Itu keahlianku. Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkannya kepada kami? Kalian orang baik. Akan kutunjukkan. Baiklah. Ya ampun, apa yang dikatakan Pak Ming? Benar. Tidak. Aku masih tak percaya. Di mana Pak Ming? Jiang Yongxiu. Jiang Yongxiu, beraninya kamu. Berani makan di pesta Bos Ming? Kami diundang Bos Ming. Bos Ming yang mengundang kami. Bos Ming yang mengundang kalian? Kalian bohong. Lihatlah siapa diri kalian. Kamu yang dari desa orang Udik. Tidak pantas diundang Bos Ming. Betul, memang tidak pantas. Jangan kira dengan uang ganti rugi penggusuran yang sedikit itu kalian bisa menipu Bos Ming. Aku sarankan padamu cepat pergi. Nanti kalau Bos Ming datang, kau akan tahu akibatnya. Astaga, ini batangan emas ini asli. Apa? Serius biar kulihat. Ya ampun. Keajaiban. Kau benar-benar dewa kecil? Ini benar-benar luar biasa. Tentu. Aku tak pernah menipu. Wah, kemampuan apa lagi kau punya? Tunjukkan pada kami. Dewa kecil, aku punya masalah. Bisakah kau membantuku? Bapak Fu, ini pasti Jiang Yongxiu pakai barang palsu nipu orang. Para bos, jangan tertipu dia. Ragu sama mataku? Bapak Li, jangan khawatir, aku buktikan sekarang.
Tanganku terpeleset. Bapak Jiang, aku akan memecahkannya sekarang. Aku buktikan ini palsu. Ah, kalian berdua, anak nakal berani menertawaiku. Akan kuberi pelajaran. Zhang Fuhai, mau apa? Jangan sakiti anak-anak. Nenek, jangan khawatir, dia takkan bisa menyakitiku. Kakek jahat, sudah lemas ya? Suamiku? Kamu tidak bang? Ayah, Jiang Yongxiu. Kau nenek tua dari desa ini. Ya, aku mau uang ganti rugi lahannya. Tapi kau tidak perlu membiarkan dua pesulap bocah ingusan ini menyusahkan suamiku seperti ini. betul. Kau pegang ginseng palsu, kami tak masalah. Jika kau punya banyak uang ganti rugi, beri aku sedikit untuk belanja. Ngomong kosong, kalian yang menindas nenek duluan, mengusirnya dari rumah, lalu memfitnah ginseng nenek itu palsu. Terakhir kalian juga bersekongkol tipu nenek untuk uang ganti rugi. Orang dewasa bicara, anak-anak jangan menyela. Kau tak sopan? Anak ini tulus dan baik hati semua yang dikatakannya benar. Punya sopan santun atau tidak, bukan urusanmu. Jiang Yongxiu, kau memberontak? Berani kau bicara begitu padaku? Lihat, hari ini ku beri pelajaran. Hentikan. Kau. Siapa kau? Kau berani memukulku? Pemimpin manufaktur Zhengcheng, Direktur grup Zhou. Kalian sering di jamuanku, buat keributan, hina, dan serang tamu, Direktur Ming. Aku berhak menghukum kalian. Tamu terhormat undangan Direktur Ming. Maksudmu orang ini? Nenek tua dari desa ini? Kau berani meragukanku? Jika ingin ucapkan selamat tahun baru ke Tuan Ming, saya tidak masalah. Siapapun berani lagi di sini, ucapkan omong kosong. Saya suruh satpam usir mereka keluar. Ayah, sudah bangun. Keadaan Anda. Saya merasa seperti ditabrak mobil. Sakit sekali. Bibi Jiang, saya tahu kedua Meng Bao adalah dewa kecil. Mereka patuh pada Anda. Bisakah Anda meminta mereka membantu saya? Tuan, ini adalah kemampuan kedua bayi sendiri. Bukan karena saya bilang sesuatu. Lalu terjadi. Mereka punya persyaratan sendiri. Bibi Jiang, saya mohon. Tuan Fu, mereka hanyalah tukang sulap. Jangan percaya mereka. Betul. Jangan percaya ya. Diam. Dua dewa kecil, tolong bantu saya. Asal kalian mau bantu saya bisa memberi separuh kekayaan keluarga Fu. Tidak perlu Paman Fu, kami tak butuh uang. Keluarga Fu, hartanya miliaran. Dikasih ke anak kecil. Bodoh ya. Asal kalian mau bantu saya rela lakukan apa saja. Paman Fu, memang benar, kamu sudah berbuat buruk dan menyakiti hati tante itu. Tapi, Anda juga bukan orang jahat. Asal Anda banyak berbuat kebaikan dan balas budi masyarakat, Anda pasti akan kembali bertemu dengannya. Benarkah? Aku sungguh bisa bertemu lagi dengannya. Bagus sekali. Aku akan melakukannya sekarang. Halo? Perintahkan untuk semua organisasi sosial. Donasi 1 miliar yuan. Bantu orang miskin dan kesepian. Selain itu, ambil 20 juta yuan lagi. Beli pakaian hangat bagikan gratis. Untuk yang membutuhkan. Paman, bagus sekali. Tapi, aku ingin mengingatkanmu untuk lebih banyak menyumbangkan perlengkapan sehari-hari yang dibutuhkan bayi kecil ya. Bayi? Maksudmu, malam itu dia hamil anakku. Dan anak itu sudah lahir? Luar biasa. Aku lakukan sekarang. Aku pingsan. Tuan Fu, apa kalian semua bodoh? Direktur Fu, kamu gila? Cuma karena ucapan dua bocah tengik, kalian senang-senang di sini. Mau donasi 10 miliar? Harus 10 miliar. Diberikan pada gelandangan itu, dan bukan padaku. Diam. Apa yang kau tahu? Tidak, aku harus bicara. Kalian aneh sekali. Petinggi Zhengcheng cuma karena dua bocah dan seorang nenek dari desa. Kalian gila di sini menyumbang uang. Kenapa keluarga kami sudah berusaha keras sekian lama? Uang ganti rugi penggusuran nenek-nenek tidak bisa kami dapatkan. Kalian katakan, ini kenapa? Tadi aku tidak menamparmu ya.
Masih berani bicara omong kosong di sini? Percaya atau tidak, aku akan panggil satpam, lemparkan kalian semua keluar. Direktur Zhou, jangan keterlaluan. Kami orangnya Direktur Ming. Kau mau mengusir kami? Setidaknya tanyakan dulu pada Direktur Ming. Betul. Tapi Jiang Yongxiu, dia ipar kita. Bagaimana kami bisa menindasnya? Anaknya saja tak berani bicara pada kami. Apalagi kalian orang luar menuduh kami di sini. Dia pecundang, juga serigala mata putih. Pecundang? Yaitu ibuku, bukan ibumu. Mencari masalah. Tunggu. Ini Direktur Ming. Nanti kita bicara setelah Direktur Ming kembali. Baiklah, tidak tahu diri. Aku peringatkan, Bibi Jiang dan kedua bayinya, tamu terhormat undangan Direktur Ming, kalau kalian hina mereka begini. Kalau aku bilang ke Direktur Ming, kalau Direktur Ming pasti bikin kalian bayar mahal. Direktur Ming, kamu kemana saja? Cepat kembali. Jiang. Jangan bicara, aku buru-buru. Kita bicara nanti. Saudari Zhou, ada apa? Kenapa Direktur Ming belum kembali? Aku juga tidak tahu. Dia bilang ada urusan mendesak, langsung tutup teleponku. Urusan mendesak apa dia? Ada yang lebih penting daripada Bibi Jiang dan 2 dewa kecil. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Sudah ketahuan. Tidak bisa panggil Direktur Ming kembali? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Direktur Ming akan repot-repot untuk seorang nenek desa? Aku sekarang bahkan curiga orang yang tadi mengangkat telepon. Apakah itu Direktur Ming? Kamu? Semenit lagi. Setiap kali saat-saat penting kau tidak bisa buang air. Seharusnya aku minum lebih banyak air. Bibi Jiang dan para dewa kecil masih menungguku. Kamu palsu kan? Presiden Direktur Grup Fu, Tuan Muda Fu bajingan sejati. Dia akan demi seorang wanita menyumbangkan miliaran? Cih, anjing pun tak percaya. Aktingnya jelek. Tutup mulut kotormu. Aku bodoh dan berbuat salah. Tapi yang paling kucintai adalah dia. Jangan bilang belasan miliar. Demi dia, bahkan jadi miskin pun aku rela. Oh, Direktur Fu ternyata bucin ya. Menyinggung keluarga Fu, Direktur Ming pun tidak bisa melindungimu. Oh, aku takut. Aduh, Direktur Fu. Segala hal buruk yang kau lakukan, akhirnya ada yang membongkarnya. Kuberitahu, kakak ipar pergi dengan orang lain. Itu adalah karma. Dia tidak membongkar kedokmu, kamu menyamar jadi direktur? Menyamar? Apa aku perlu menyamar? Nama tak berubah, asal-usul tak berubah. Presiden Direktur Li Jing. Sudah. Satu lagi yang tidak bisa meniru. Kamu tahu? Presiden Direktur Li cacat sejak kecil. Dia menikahi gadis desa untuk keberuntungan. Ternyata yang dinikahi adalah putri sulung. Tapi yang dikirim malah putri kedua. Aku akan menghajarmu. Sabar. Xiaojin, Xiaoyu, Direktur Ming ajak kita makan di sini. Tapi malah jadi begini. Bagaimana ini? Tidak apa-apa, Nenek. Ini bukan salahmu. Nenek, tenang saja. Xiaoyu punya cara. Sudah lama sekali tidak buang air senyaman ini. Ya, Bibi Jiang dan yang lain masih menungguku. Aku harus segera kembali. Nenek, jangan khawatir. Aku punya firasat, Pak Ming akan segera kembali. Wah, Besan. Kamu berbohong lagi ya? Dulu pakai hadiah palsu menipu kami masih lumayan. Tapi ini bohong lagi. Menyewa aktor. Bilang itu teman Pak Ming. Wah, kali ini ketahuan. Tidak malukah kamu, Hu? Hah? Ini bukan cuma masalah malu atau tidak. Kamu sudah merusak makan malam tahun baru kami itu sudah cukup. Dan ini, kamu berani bawa sekelompok aktor ke makan malam tahun baru Pak Ming untuk membuat onar. Kalau Pak Ming menyalahkanmu, jangan harap kamu bisa lolos begitu saja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, asal kamu menyerahkan rumah itu kepada Chuan Sheng, aku bisa mempertimbangkannya, membantumu, memohon belas kasihan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan bisa merayakan tahun baru kan? Nenek, hari sudah gelap. Kenapa ada yang mengigau? Kenapa kalian tertawa? Kalian di pihak siapa? Bocah ingusan. Aku...
Aduh, suamiku, kamu. Bocah ingusan. Aku takkan meladenimu. Jiang Yongxiu. Sekarang kau patuh saja. Tanda tangani surat pengalihan properti ini untukku. Jangan paksa aku. Keamanan. Tak perlu takut beritahu. Manajer hotel ini adalah saudaraku. Siapapun yang ingin kuhajar, akan kuhajar. Pergi sana. Dasar tidak berguna. Biar aku saja. Hentikan. Zhang Fuhai, kau lakukan apa? Bos Ming, syukurlah Anda kembali. Kalian ikut campur untuk apa? Kami tidak ikut campur. Kami adalah korbannya. Kami dimarahi habis-habisan oleh bawahanmu. Benarkah itu? Zhang Fuhai. Benar, Bos Ming. Anda tidak tahu. Banyak hal terjadi. Nenek ini membawa sekelompok aktor untuk mengacau pesta makan malam tahun baru Anda. Saya suruh mereka pergi, tapi mereka nggak mau. Saya saja yang bicara. Zhang Fuhai dan keluarganya datang memberi salam tahun baru. Melihat Bibi Jiang dan dua anak kecil itu, mereka langsung kejar dan maki. Membujuk mereka percuma. Saya mau tambah satu hal. Mereka salah orang, tak apa. Pertama, mereka mengolok-olok istri saya yang hilang. Dan kaki pincang Bos Lee, dia bilang, saya bodoh. Katanya saya menyumbangkan karena otak saya bermasalah. Bukan. Bos Ming, kenapa tertawa? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Zhang Fuhai bilang, Bibi Jiang menyerahkan rumahnya kepada mereka. Kalau tidak, dia akan menyuruh Anda membuang Bibi Jiang ke laut untuk jadi makanan ikan. Zhang Fuhai, apakah Anda mengatakannya? Bukan salah saya, Bos Ming. Itu Jiang Yongxiu datang bersama dua bocah kecil ke pesta makan malam tahun baru kami. Bawa kotak raja ginseng palsu. Dia bilang Anda yang kasih. Itu bikin saya kesal. Jadi saya banting. Raja ginseng 5 juta. Demi tidak membuat Bibi Jiang merasa bersalah, saya daftarkan sebagai ginseng biasa. Anda membantingnya. Kerja bagus. Zhang Fuhai. Bos Ming, ini sudah tugas bawahan. Sini. Angkat wajah tinggi-tinggi. Presiden Ming, Kenapa Anda memukul saya? apa yang saya lakukan semua demi Anda. Membelaku? Bibi Jiang dan dua dewa cilik semuanya membantuku. Mereka tamu kehormatan yang kusengaja undang. Hina mereka, sama saja hina aku. Presiden Ming, mereka tamu kehormatan? Berani-beraninya kau membantingnya. Itu Raja Ginseng untuk Bibi Jiang. Nilainya 5 juta. Kau harus membayarnya sesuai harga. 5 juta, bayar sesuai harga. Presiden Ming, yang kami lakukan ini demi kehormatan Anda. Bayar sesuai harga. Kau sudah kelewatan. Tak disangka tamu kehormatan yang Anda undang? Ternyata nenek tua dari desa. Jadi, menurutmu itu salahku? Mana saya tahu? Mungkin Anda sedang bingung sesaat. Cukup. Zhang Fuhai, keluargamu benar-benar menghasilkan orang-orang hebat ya. Kalian memandang rendah orang lain. Kalian menyalahkanku sekarang ya. Hebat sekali kalian. Presiden Ming, Bibi Jiang, tak disangka niat baikku berujung buruk. Aku sampai merepotkanmu, tidak? Kedua dewa cilik, paman yang datang terlambat. Tidak apa-apa, Paman. Xiaoyu sudah bilang. Paman datang terlambat karena sembelit ya. Xiaoyu sengaja memakai ruyi agar Paman bisa buang air dengan lancar. Tawa? Tak disangka, masalah kecil ini juga butuh bantuan dewa cilik. Terima kasih. Presiden Ming, kau terlalu pilih kasih. Bagaimana dengan kami? Kami juga merasa dirugikan. Nanti saja bicaranya. Sekarang yang penting, bagaimana menangani Zhang Fuhai dan kelompoknya. Tuan Ming, saya salah. Tuan Ming, maafkan saya. Yang harus minta maaf bukan saya, tapi Bibi Jiang. Benar, Besan. Saya benar-benar salah. Kalau belum puas, saya akan... Maaf. Diam! Cepat minta maaf pada ibu. Minta ibumu memaafkan kita. Ibu, jangan marah lagi. Ayah mertua juga hanya sesaat. Pada akhirnya kamulah orang terburuk di sini. Ji,
Keluarga Zhang hanya memuja uang dan menipu orang dengan cara kotor. Tapi jangan lupa, yang kamu tipu adalah ibumu yang membesarkanmu dengan susah payah. Kamu demi menyenangkan istrimu, melihat istrimu mengusir ibumu dari rumah saat salju lebat. Kamu bahkan tidak tahu nenek karena sakit jantung hampir mati. Dasar binatang. Aku tumbuh besar tanpa orang tua di panti asuhan. Setiap hari aku rindu cinta, keluarga dan ibu. Dan kau menginjak-injaknya begitu saja. Aku benar-benar ingin menendangmu sampai mati. Bibi Jiang, ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bibi Jiang, karena Zhang Fuhai yang serakah dan bermoral rendah, grup Mingsheng, saya putuskan mulai hari ini memecat Zhang Fuhai dan tak akan menerimanya kembali. Grup Zhou juga akan mengeluarkan pengumuman. Tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini. Grup Li juga. Dan grup Fu. Grup Mingsheng, grup Fu, grup Li, grup Zhou. Mereka tak mau kita lagi. Apakah kita masih punya tempat untuk berdiri di negara ini? Keluarga Zhang kita. Oh, sudah tamat? Jangan begitu. Ini bukan kesalahan kita. Jangan keterlaluan. Kita kan cuma menindas nenek dari desa ini. Minta uang ganti rugi penggusuran. Tapi kalian malah ingin kami gelandangan apa itu tidak berlebihan. Di mata kalian, aku sebegini tidak pentingnya. Memangnya tidak? Coba tanyakan anakmu. Saat aku ingin menipumu, dialah yang mengatur siasat. Kita ini keluarga. Sekalipun ada masalah, jangan biarkan orang luar itu ikut campur. Kau. Ibu, jangan marah. Kami hanya ingin minta uang sedikit darimu untuk senang-senang. Ibu tak mau berikan. Lagi pula ibu cuma punya aku satu putra. Ibu lihat, putramu hidup susah. Lagi pula uang ganti rugi penggusuran ini, bagaimanapun juga, aku harus dapat bagian kan? Betul. Kami tidak minta banyak. Berikan hak kami kepada kami. Nanti kalau kami sudah di luar negeri, bangkit kembali, bukan tidak mungkin. Kalian jangan harap. Aku lebih baik mendonasikan semuanya daripada memberi kalian sepeser pun. Apa? Kau sudah gila, nenek tua. Mama terlalu berlebihan. Aku ini satu-satunya putra mama yang merawat mama sampai akhir. Aku. Lagi pula, rumah ini warisan ayahku. Aku harus dapat bagian kan? Kau sampai sekarang masih keras kepala. Sejak zaman dahulu, pengkhianat kepercayaan dan pendurhaka paling menjijikan. Apalagi yang kau pakai untuk menipuku? Halo, Ergu. Apa? Situasi sudah begini, kenapa kau melamun? Istri? Pembongkaran dibatalkan. Apa? Benarkah? Serius, ini benar. Pengumumannya keluar. Habis sudah. Semuanya habis. Benar. Aku bisa cerai denganmu. Aku akan kembali jadi anak sayangan ibu. Aku akan rawat ibu sampai tua. Ibu pasti maafkan aku. Aku bukan ibumu. Apa? Ibu cuma bilang karena marah kan? Aku tidak marah. Sebenarnya, kau anak pungutku. Bohong kan? Ibu, bagaimana mungkin ibu membesarkan seorang anak yang bukan anak kandung ibu sendiri? Itu karena aku dulu punya anak kandung. Dia adalah satu-satunya kenangan yang suamiku tinggalkan untukku. Aku tidak berguna. Aku kehilangannya. Dia baru berusia 3 tahun saat itu. Kemudian, aku gila. Cari anak itu, cari 4-5 tahun. Suatu hari, ditumpukan, dikelilingi anjing ganas. Di tempat sampah, kutemukan dirimu yang penuh luka. Aku menganggapmu penyelamatku. Berbuat baik padamu, menganggapmu sebagai anak kandungku. Justru karena
Aku terlalu memanjakanmu. Itulah yang membuatmu jadi begini sekarang. Ibu. Ibu bersalah. Ibu, ini tidak benar. Kau sangat menyayangiku. Saat aku kecil, kau menggandeng tanganku, menceritakan kisah membujukku tidur. Aku bukan anak kandungmu. Kenapa kau begitu baik pada aku? Itu karena aku juga baru pertama kali menjadi seorang ibu. Aku tidak berpengalaman. Bayiku masih kecil. Saya tidak sengaja membakar tangan bayi itu, meninggalkan bekas luka permanen. Saya sangat bersalah. Jadi saya menganggapmu sebagai dia. Oleh karena itu, saya sering membelai punggung tanganmu. Berarti aku penggantinya. Ternyata akulah yang tidak diinginkan sampah. Bukan begitu, cinta nenek padamu juga tulus. Kalau tidak, nenek tidak akan terus-menerus memaafkanmu. Merawatmu tanpa melahirkan, tak terbalaskan. Baiklah. Tuan Ming, kenapa kau gemetar? Apa terjadi sesuatu? Paman, kesulitan ibumu sudah berlalu. Kalian bisa saling mengakui. Aku tidak akan membiarkan Direktur Ming menghukummu. Kau sendiri, pikirkanlah baik-baik. Bu, Direktur Ming, barusan aku seperti berhalusinasi. Seolah ada yang memanggilku ibu. bukan. Akulah yang memanggilmu. Pak Ming, jangan kamu dengan nenek tua ini bercanda. Anakku sudah lama. Astaga, ya Tuhan, kamu cepat, biarkan aku lihat. Cepat, aku lihat. Ini. Dari kecil, Ini. panti asuhan yang menampung. Anak, apa kamu masih bisa memanggilku Mama? Mama. Nak. Nak. Sudah. Nak, jangan nangis, jangan nangis. Nenek, Dua malaikat kecil pembawa keberuntunganku. Nenek, terima kasih. Terima kasih. Nenek, tak usah berterima kasih. Ini semua berkahmu. orang baik akan dapat balasan baik. Tidak apa-apa, Nek. Ayo pulang cepat. Makan malam tahun baru. Belum terlambat. Perutku sudah lapar lagi. Ayo pergi. Pulang makan malam tahun baru. Ayo. Kita makan di sini saja. Betapa mudahnya. Anak bodoh. Seenak apapun makanan di luar, tidak ada yang seenak pangsit buatan ibu. Ada rasanya. Benar. Pangsit buatan ibu paling enak sedunia. Ayo, aku yang nyetir. Kita pulang. Baik. Tidak perlu, Paman. Aku lebih cepat. Nenek, kami sudah makan. Kedua anak ini ya, sungguh baik. Ibu, tahun baru ini sungguh ajaib. Betul, ini baru namanya. Jintong Yunu datang membawa keberuntungan. Siapapun yang bisa melihat kembang api malam ini akan bahagia sepanjang tahun. Bu, bangun. Nenek sudah bangun. Asyik. Kalian datang? Bu, kami bawa anak-anak rayakan tahun baru sama ibu. Bagus, bagus. Bu, lihat, siapa ini?
Kamu adalah... Tamat.